Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Taqwa Tarakan, Kalimantan Utara dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Salahiyatu Syariatil Islam ila akhirid dahr. Relevansi syariat Islam sampai hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Relevansi syariat Islam sampai hari kiamat. Yaitu ini adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam kalbu tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa seluruh ajaran atau hukum atau prinsip atau nilai yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Islam tetap berlaku sesuai dan membawa maslahat bagi manusia di setiap zaman, di setiap tempat hingga hari kiamat. Itulah maksud dari tema kita, bahwa syariat Islam baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, muamalah, hubungan sesama makhluk, adab dan akhlaknya senantiasa cocok dan senantiasa mendatangkan maslahat bagi manusia di setiap zaman, di setiap tempat. Islam cocok dan sesuai dan bermanfaat bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukan hanya di Arab,
atau bukan hanya di Indonesia yang akhirnya nanti turunannya keluar Islam Nusantara atau Islam lokal. Tidak. Islam syariatnya cocok, sesuai, bermaslahat bagi manusia di setiap tempat, di setiap masa sampai hari kiamat. Syariat Islam tidak dibatasi dengan budaya tertentu, tidak dibatasi dengan bangsa tertentu, tetapi syariat Islam universal, umum. Karena syariat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Jikalau terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ringkasnya, bahwa yang dimaksud dengan relevansi syariat Islam sampai hari kiamat adalah keberlakuan, kesesuaian hukum Islam untuk membimbing manusia dalam segala zaman. Karena syariat tersebut bersumber dari Allah yang maha sempurna, yang maha adil, yang maha pengasih. Sehingga syariat tersebut menjaga kemaslahatan manusia sampai hari kiamat. Syariat Islam dari mulai 14 abad yang lalu tetap aktual, selalu aplikatif, bisa diamalkan, bermaslahat bagi kaum muslimin, bahkan bagi manusia sepanjang masa. Baik dalam perkara yang sudah saya sebutkan tadi, akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, hukum sosial. Bukan hanya hukum syariat saja, hukum sosial juga demikian. Karena ia dibangun di atas wahyu, di atas prinsip-prinsip universal yang tidak berubah oleh perubahan zaman. Dan jujur saja kajian ini adalah sanggahan bagi orang-orang liberal yang menyatakan bahwa syariat Islam jika tidak relevan dengan masa, tempat, boleh digubah, boleh dirubah sesuai dengan maslahat zaman. Maka ini adalah sebuah makna dari tema kita agar bisa dimaklumi. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah syariat Islam. Ini pendahuluan tentang syariat Islam relevan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Yang artinya, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian dan kuridhai Islam sebagai agama. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 3. Coba kita perhatikan beberapa tafsiran dari para ahli tafsir. Di antaranya yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan pada ayat ini,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat paling besar Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi. Maka umat Islam tidak memerlukan agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyhi. Tidak berhajat kepada seorang nabi pun selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal jinni wal ins. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallah. Maka tidak ada hukum halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harrama. Tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syarra'a. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun wa la kadhibun fihi wa la khulf. Maka semua yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan baik, tidak ada dusta di dalamnya dan tidak ada kebohongan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 115, ini dalil lain tentang relevansi syariat Islam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurna ucapan Rabbmu, ajaran Allah, sidqan dengan benar dan penuh dengan keadilan. Sidqan fil akhbar. Apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, adalah benar, pasti benar. Wa adlan fil awamiri wan nawahi. Dan adil, apa saja yang diberitahukan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariatnya penuh dengan keadilan. Tidak ada cacat sedikit pun dari syariat Allah. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, renovasi, inovasi dalam syariat Islam. Ini akidah seorang muslim. Dan saya tidak perlu berdebat dengan hal ini. Karena akidah tidak perlu didebatkan. Sebagaimana Al-Quran itu original, firman Allah itu akidah. Saya tidak perlu debat dengan orang untuk perkara ini. Sebagaimana Islam agama yang paling benar, yang paling diridhai oleh Allah. Ini akidah, keyakinan seorang muslim. Tidak perlu debat di atasnya. Apa yang debat akan hal tersebut? Karena keyakinan tidak perlu didebatkan. Keyakinan itu perlu diyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, "Falamma akmalad dina lahum tammatin ni'matu 'alaihim." Maka ketika sudah sempurna agama bagi umat Islam, maka sempurnalah nikmat Allah atas mereka. Oleh sebab itulah Allah tadi berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan kusempurnakan atas kalian Islam sebagai kusempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan kuridai atas kalian sebagai agama Islam, sebagai agama yang paling diridai oleh Allah SWT. Baik. Jadi berdasarkan ayat ini dan juga surat Al-An'am ayat 115 tadi, Islam sempurna.
Tidak perlu ada tambahan, pengurangan. Tidak perlu ada renovasi, inovasi. Islam sempurna. Ajarannya baik berupa akidah yang berkaitan dengan keyakinan hati, atau berupa ibadah yang berkaitan dengan penghambaan diri, pengabdian diri seorang hamba kepada Allah, atau berkaitan muamalah, hubungan sesama makhluk, antar manusia, atau antar manusia dengan jin, atau antar manusia dengan hewan, atau antar manusia dengan alam semesta, atau berkaitan dengan adab dan akhlak. Ajarannya semua sudah sempurna. Ini akidah seorang muslim, pantang untuk berubah walau taruhannya nyawa. Dan tidak ada perubahan di dalam syariat ini. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan-perkataan para ahli tafsir di generasi sahabat Nabi. Di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tarjumanul Quran, habrul ummah. Ahli tafsirnya Al-Quran, ulamanya umat Islam, ahli fatwa di zaman para sahabat. Beliau ketika menafsiri ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata beliau, wa huwal Islam. Agama yang Allah sempurnakan adalah Islam. Akhbarallahu nabiyahu wal mu'minin annahu akmala lahumul iman fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang beriman bahwa Allah menyempurnakan bagi mereka keimanan, yaitu agama. Maka mereka tidak berhajat kepada tambahan apapun selamanya. Selamanya ya. Tidak ada tambahan apapun. Jangan pernah ada terbesit di dalam benak kita bahwa ada perlu renovasi dalam syariat Islam ini. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlak. Ini ajaran tidak sesuai. Jangan pernah ada terbesit. Karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Waqad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan. Dan Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, maka tidak akan berkurang selamanya. Wa kadza radhiyallahu fala yaskhatuhu abadan. Maka Allah juga demikian meridai atas agama ini, maka Allah tidak akan pernah murka dengan agama ini selamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan ahli tafsir yang lain terhadap ayat ini. Imam As-Suddi, seorang tabi'i, ahli tafsir. Beliau mengatakan, nazalat hadhihi al-ayah yaum Arafah. Ayat ini turun pada hari Arafah. Kita baru-baru Idul Adha kemarin. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Falam yunazzal ba'daha halalun wala haram. Setelah ayat ini turun, tidak ada halal dan haram setelahnya. Setelah ayat ini turun, tidak ada halal dan haram setelahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tanggal 9 Zulhijjah, kemudian beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu tidak ada keraguan di dalam. Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat para ulama sejarah, beliau wafat tanggal Senin, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama adalah tentang tanggal lahirnya. Harinya sepakat Senin, karena Rasulullah SAW bersabda akan hal tersebut. Adapun tanggalnya, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dan itu yang paling masyhur di tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahkan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Khilaf di antara ulama. Ya, tapi yang pasti adalah Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah itu wafat Nabi Muhammad SAW. Itu pasti, ijma', konsensus. Tidak ada kesepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal tersebut. Taib. Kemudian Imam As-Suddi mengatakan ayat ini turun pada hari Arafah. Dan kalau kita hitung dari hari Arafah sampai tanggal 12 Rabiul Awal itu sekitar 3 bulan, 100 hari.
Selama itu tidak ada halal dan haram lagi dalam agama Islam. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman. Rasulullah SAW pulang dari haji, kemudian setelah itu meninggal. Bulan Dzulhijjah seperti kita sekarang ini, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal di awal-awalnya. Beliau setelah haji pulang sampai bulan Rabiul Awal beliau meninggal. Berkata Asma binti Umais, "Hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilkal hajjah." Aku berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji tersebut. Fa bainama nahnu nasiru id tajalla lahu Jibril. Ketika kita jalan, maka kemudian Jibril menampakkan dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ar-rahilah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat di atas onta, "Falam tutiqir rahilah min thiqali ma 'alaiha min al-Qur'an." Onta tidak sanggup untuk menahan beratnya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Fabarakat fa ataitu fasajjaitu alaihi burdan kana alayya. Maka kemudian ontanya tertunduk, jatuh, ya tertunduk maksudnya duduk, lalu aku kemudian mendatanginya, kata Asma binti Umais, kemudian aku selimuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Ibnu Jurayj, seorang ahli salaf, ahli tafsir mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yaumi Arafah bi 81 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dari hari Arafah, setelah hari Arafah sekitar 81 hari. Sekitar 81 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga ayat ini turun pada hari yang disebut oleh Rasulullah SAW hari Haji Akbar. Ayat ini turun pada hari yang disebut oleh Rasulullah SAW pada hari Haji Akbar, yaitu dalam sebuah hadis dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Antarah. Beliau berkata, ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, ketika turun ayat hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa dzalikal yaumul hajjil akbar, itu adalah pada hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Haji Akbar. Ada yang mengatakan tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa hari Haji Akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Setiap hari raya Idul Adha itu adalah hari Haji Akbar. Dan ini sanggahan bagi yang beranggapan bahwasanya hari Haji Akbar adalah apabila wukufnya hari Jumat. Itu keliru. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bertanya, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Hadza yaumun nahar." Ini adalah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari Haji Akbar. Maka setiap hari raya Idul Adha itu adalah hari Haji Akbar. Bukan seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa hari Haji Akbar adalah apabila wukufnya hari Jumat. Apabila wukufnya hari Jumat. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kemudian lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Umar menangis. Lalu beliau bertanya, "Ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Kata Umar bin Khattab, "Abkani anna kunna fi ziyadati min dinina. فَأَمَّا إِذَا أُكْمِلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصْ." Qala sadaqta. Yang artinya saya menangis karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Maka jika sudah sempurna, maka tidaklah sesuatu sempurna kecuali setelahnya berkurang. Saya sangat berharap agar agama ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan turunnya ayat ini maka sudah sempurna. Kalau sudah sempurna,
tidak ada kesempurnaan setelahnya kecuali berkekurangan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini pemahaman para sahabat. Setelah ayat ini turun, Islam sempurna. Tidak perlu lagi ada akidah baru, tidak perlu lagi ada ibadah baru. Ibadah itu salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Ibadah lisan, zikir, doa, baca Quran. Tidak ada ibadah-ibadah yang baru-baru. Tata cara zikir yang baru, tata cara doa yang baru. Nari-nari, pusing-pusing, berputar-putar, yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah-ibadah yang baru, tidak ada salat-salat yang baru, zikir-zikir yang baru, selawat-selawat yang baru. Tidak ada, apalagi selawatnya sampai soldut, selawat dangdut. Tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada. Islam sudah sempurna. Apa yang ada di zaman Rasulullah SAW itulah agamanya. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma din." Apa saja yang pada saat itu di zaman Rasulullah SAW bukan dari agama, maka hari ini pun bukan dari agama. Jangan dimasuk-masukkan ke dalam agama. Islam sudah sempurna. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diagungkan oleh kaum Yahudi. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Tariq bin Ziyad. Beliau berkata, Al-Yahudu qalatil Yahudu li Umar. Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Innakum taqra'una ayah." Kalian membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an kalian. "Lau nazalat fina lattakhadnaha 'aidan." Kalau ayat itu turun, kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Saking agungnya hari tersebut, saking agungnya ayat tersebut. Lalu kemudian orang Yahudi ini mengatakan, Umar berkata, "Inni la a'lamu hina unzilat wa aina unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu unzil." Aku sangat mengetahui kapan diturunkan ayat tersebut, di mana diturunkan ayat tersebut, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat tersebut. Yaum Arafah, pada hari Arafah. Wa ana wallahi bi Arafah. Dan pada saat itu demi Allah aku sedang berada di Arafah. Berkata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Agak maju Pak. Anda maju. Yang diperintah agak maju. Kemudian berkata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, wa asyukku kana yaumul jum'ah am la. Dan aku agak ragu apakah itu hari Jumat atau tidak. Makanya sebagian orang menganggap tadi yang saya katakan, kalau hari Haji Akbar itu disebut ketika wukuf di Arafahnya hari Jumat. Padahal pendapat yang lebih kuat, hari Haji Akbar adalah ketika hari Arafah atau ketika hari Nahr, hari raya Idul Adha. Baik. Sekarang kita masuk lagi kepada perkara kita. Itulah yang harus kita yakini, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Berarti syariatnya sangat relevan di setiap zaman, di setiap masa. Ayat tadi menjadi pondasi besar dalam Islam, bahwa Islam bukan agama sementara. Islam bukan aturan lokal. Jadi nggak ada aturan lokal Arab, aturan lokal Nusantara, nggak ada. Ya, bukan ajaran yang hanya cocok untuk bangsa Arab di abad di abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7. Islam adalah syariat Allah yang sempurna, diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui keadaan manusia lebih dari dulu, sekarang dan sampai hari kiamat.
Taib. Itu poin pertama sebagai pendahuluan. Sekarang poin yang kedua. Islam kenapa dia relevan sampai akhir zaman? Tidak perlu renovasi inovasi di dalam semua syariatnya, akidahnya, fikihnya, halal haramnya, nggak ada perubahan. Maka jawabannya adalah karena Islam datang dari Allah yang maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Yang artinya, bukankah Allah yang menciptakan itu maha mengetahui? Mengetahui apa yang Allah ciptakan. Dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau manusia membuat aturan, aturannya terbatas oleh zaman, tempat, pengalaman, kepentingan, dan hawa nafsu. Aturannya terbatas akan hal itu. Hari ini mungkin dianggap benar, besok direvisi. Lihat saja undang-undang. Ada revisi undang-undang. Undang-undang dibuat oleh manusia. Hari ini dianggap modern, besok dianggap kuno. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha mengetahui. Tidak ada kekeliruan di dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengetahuan atau tidak ada perubahan keadaan manusia yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu nanti ada AI. Tahu enggak Allah? Tahu. Allah tahu nanti ada media sosial. Karena itu orang yang beriman tidak boleh merasa bahwa syariat Islam itu sudah tertinggal zaman. Yang tertinggal bukan syariatnya, tetapi bisa jadi akal manusia yang belum memahami hikmah dari pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Kenapa syariat Islam relevan sampai akhir zaman? Karena syariat ini berasal dari Allah yang maha al-latif al-khabir. Maha lembut, halus, dan maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu, Pak. Allah itu kan namanya al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Apa sih makna al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin? Al-awwal, falaysa qablahu syai'. Wal-akhir, falaysa ba'dahu syai'. Wal-zahir, falaysa fawqahu syai'. Wal-batin, falaysa dunahu syai'. Allah yang maha pertama, tidak ada yang lebih awal dari Allah. Allah yang maha terakhir, tidak ada yang lebih akhir dari Allah. Apa makna ayat ini? Artinya, secara masa, ilmu pengetahuan Allah itu tidak ada yang mengawalinya. Dan juga ilmu pengetahuan Allah sampai akhir, paling akhirnya. Tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya. Ini disebut oleh para ulama al-awwal al-zahir ihatah zamaniyah. Ilmu pengetahuan Allah meliputi segala masa zaman. Karena Allah al-awwal al-akhir. Taib al-zahir al-batin. Yang maha tinggi tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Yang maha rendah tidak ada yang lebih rendah daripadanya. Maksudnya apa? Ini namanya ihatah makaniyah. Ilmu pengetahuan Allah tidak ada tempat kecuali Allah mengetahuinya. Yang awalan tempatnya ataupun yang akhiran, Allah mengetahui. Allah maha mengetahui. Inilah yang menyebabkan syariat Islam relevan. Karena syariat Islam berasal dari wahyu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengucapkan dari hawa nafsunya, tetapi itulah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Islam sempurna, tidak memerlukan tambahan. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Maka tidak boleh orang berkata Islam perlu diperbaharui agar cocok dengan zaman. Ini enggak boleh. Ini bahkan kekufuran.
Perhatikan orang-orang yang berpikiran liberal. Ini bahkan kekufuran. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran menetapkan agama Islam sempurna, relevan berarti sampai akhir zaman, maka tidak boleh orang mengatakan Islam perlu diperbaharui agar cocok dengan zaman. Kalau yang dimaksud adalah mengubah hukum Allah agar tunduk kepada hawa nafsu dan hawa nafsu manusia di zaman sekarang, maka ini tidak diperbolehkan. Apa dalil bahwasanya Islam sempurna dan tidak memerlukan pertambahan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, "Taraktu fikum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha ba'dahu illa halik." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian di atas syariat yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya syariat Islam. Tidak ada yang menyimpang dari syariat ini setelahku kecuali binasa. Agama ini sudah terang, yang halal jelas, yang haram jelas, prinsip-prinsipnya jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, kata Rasulullah. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara-perkara yang mushtabihat, yang syubhat. Jelas. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabarani, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan seseorang dari neraka, kecuali sudah dijelaskan bagi kalian. Islam sempurna. Ini semua menunjukkan bahwa syariat Islam lengkap dalam perkara-perkara pokok kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, hukum-hukumnya, kepemimpinannya, dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, syariat Islam berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Indonesia. Sebagaimana konsep Islam Nusantara, nggak ada. Islam berlaku untuk seluruh manusia. Di dalam agama Islam, la fadla li Arabin wala ajamin, kata Rasulullah SAW. Lihat, Rasul saja bersabda demikian. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dan untuk orang ajam yang bukan Arab. Tidak ada. Semuanya sama. Beragama Islam. Nabi Muhammad SAW bukan diutus hanya untuk orang Arab. Beliau diutus untuk tsaqalain. Untuk tsaqalain, dua makhluk besar. Tsaqalain itu dua makhluk besar. Sampai jam berapa Bapak-bapak? Lanjut. Baik. 6:30 selesai ya. Berarti kalau ada pertanyaan saya sediakan waktu 10 menit lah ya. Biar 1 jam saya kajian. Apa dalilnya? Surat Saba ayat 29. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, bukan untuk orang Arab saja. Adapun nanti pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW diutus di tengah orang Arab? Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Kita bisa saja cari macam-macam. Tadi malam sudah kita pelajari bahwa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, dan manusia yang akan ditanya. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul dari bangsa Yahudi, Rasul terakhir? Kenapa Allah mengutus dari bangsa Arab? Ada cerita menarik. Raja Heraklius, pembesar Romawi pada waktu itu, dia ini orang yang taat. Dan dia suka membaca kitab suci. Di dalam ajarannya, orang Romawi agamanya apa berarti? Nasrani. Dalam Injil dijelaskan bahwa ada nabi terakhir. Dan disebutkan sifat-sifatnya secara rinci. Makanya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan,
Apakah Nabi yang mengaku di tengah-tengah kalian mempunyai nasab yang tinggi? Lihat, pertanyaannya rinci. Karena memang di dalam kitab Taurat atau Injil dijelaskan nama Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Maka Heraklius nunggu-nunggu nih, Nabi terakhir. Huwa fina dunas. Iya, dia di tengah-tengah kita mempunyai nasab. Nasabnya dari Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Mempunyai nasab yang besar, yang mulia dari suku Quraisy. Kemudian apakah pengikutnya setelah masuk dalam agama Islam ada yang murtad? Kata Abu Sufyan, enggak. Tidak ada yang murtad. Bahkan semakin bertambah. Yang ketiga, apakah yang mengikutinya dari pembesar-pembesar ataukah dari anak-anak, dari budak-budak, orang-orang yang menengah ke bawah? Enggak, dari budak-budak, orang-orang yang menengah ke bawah strata ekonomi dan sosialnya. Apakah dia dahulu seorang dari anak raja atau keturunan raja? Tidak. Lihat, pertanyaan-pertanyaan ini rinci. Menunjukkan bahwasanya orang Nasrani, orang Yahudi tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi ya begitulah hikmah Allah dalam penciptanya. Heraklius sampai akhir hidupnya tidak beriman. Karena dia kecewa. Ternyata Nabi terakhirnya bukan dari bangsa mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kembali ke permasalahan kita, bahwa syariat Islam bukan untuk golongan tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan dengan keyakinan seperti ini, kita mengangkat derajat kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia dan jin. Itu ketinggian kedudukan Rasulullah SAW. Adapun kalau ada orang yang mengatakan ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, ini berarti syariat Nabi parsial. Dan itu berarti merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Paham ya? Ini tidak benar keyakinan seperti ini. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itu ayat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi saya salah menyebutkannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kenapa saya koreksi? Karena tiada saja orang-orang yang tidak suka dengan kajian-kajian seperti ini. Akhirnya menuduh kita salah sebut ayat, sebut surat. Ya. Padahal kesalahan pasti ada pada selalu manusia, kekurangan. Lihat lagi surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul kepada kalian seluruhnya. Seluruhnya. Surat Al-A'raf ayat 158. Kalau Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, berarti risalah beliau tidak untuk dibatasi suku, bangsa, budaya atau zaman tertentu. Maka bertobatlah para ikhwan yang dirahmati Allah, yang ngajak-ngajak kepada Islam parsial. Ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Syariat Islam itu sesuai untuk orang Arab dan non-Arab, yang disebut dengan ajam. Sesuai untuk orang di perkotaan dan di desa. Makanya ini contoh kecil ya, contoh kecil. Dan ini contoh parsial sekali, furu'iyah. Makanya yang lebih cocok di dalam syariat Islam
adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal dengan mata kepala. Kenapa? Karena di kota dan desa akan bisa menentukan dengannya. Adapun kalau dengan hisab, maka tidak semua orang bisa menghitung berapa derajat dan seterusnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna ummatun ummiyah la nahsib wa la naqal. Kita umat ummi, tidak menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu seperti ini, bulan itu seperti ini. Paham ya para ikhwah? Ini contoh parsial saja. Sesuai untuk rakyat biasa dan pemimpin. Bukan hanya untuk rakyat saja. Syariat Islam sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Syariat Islam sesuai untuk orang kaya dan miskin. Syariat Islam sesuai. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Kenapa syariat Islam relevan untuk semua zaman, di semua tempat sampai hari kiamat? Karena yang diajarkan oleh syariat Islam adalah pokok ajaran. Apa pokok ajaran dalam syariat Islam? Yaitu pokok ajarannya adalah bahwa syariat Islam itu salah satu maksud dari pensyariatan Islam adalah hifz ad-daruriyat al-khams. Menjaga 5 perkara yang sangat darurat untuk dijaga. Apa itu? Hifdzuddin, menjaga agama. Apa saja sikap, ucapan yang merusak agama pasti diharamkan dalam syariat Islam. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Apa saja yang ucapan dan perbuatan yang menyebabkan terenggutnya nyawa, tertetesnya darah tanpa kebenaran, diharamkan dalam syariat Islam. Makanya diharamkan membunuh. Membunuh adalah dosa paling terbesar setelah kesyirikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma alimtu dzanban a'zama ba'da syirki billah min qatlin nafs bighairi haq. Aku tidak pernah mengetahui sebuah dosa yang lebih besar setelah dosa kesyirikan dibandingkan membunuh. Jangan pernah berurusan dengan pembunuhan. Jangan pernah berurusan dengan darah orang lain. Berat, Pak. Pasti akan diselesaikan nanti di hari kiamat. Kalau seandainya di dunia mungkin dia akan lewat, di hari kiamat tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah lewat. Ini ceritanya. Kita ini nanti semua dari kita akan melewati sirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, kemudian licin, menggelincirkan, gelap, samping-sampingnya ada besi bengkok untuk mengambil orang-orang yang diambil. Kemudian disuruh lewat di situ. Di bawahnya neraka jahanam. Kalau ada yang selamat, maka dia akan disuruh berdiri di daerah namanya Qantarah. Kalau tadi sirat, ini Qantarah. Qantarah adalah sebuah daerah seperti jembatan kecil antara surga dan neraka. Orang penghuni surga meskipun sudah dinyatakan dia sebagai penghuni surga, tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai dia menyelesaikan qisas dengan orang lain. Ya, sampai menyelesaikan urusannya dengan orang lain. Sampai selesai. Fa idza hudzibu nuqqu qila lahu udkhul jannah. Kalau sudah dibersihkan, disucikan benar-benar bersih, tidak ada lagi kezaliman dengan orang lain, tidak ada lagi sangkut paut dengan orang lain, baru masuk dalam surga. Nah ini. Jangan pernah urusan dengan darah. Akan diselesaikan di sini. Ya. Dan orang yang berurusan dengan darah kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Tidak akan ada seseorang akan senantiasa dalam kelapangan selama dia belum terkena darah yang haram. Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min ihraqi dami muslim. Hilangnya dunia, hancurnya dunia
lebih ringan di sisi Allah dibandingkan meneteskan darah seorang muslim. Maka hati-hati. Menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Makanya khamar diharamkan dalam agama Islam. Makanya narkotika diharamkan dalam agama Islam. Makanya merokok. Mohon maaf yang merokok ya. Bahkan saya sebenarnya tidak perlu minta maaf. Cuma adab saya kepada bapak-bapak yang merokok, saya tidak perlu minta maaf. Orang berdakwah tidak perlu minta maaf dia untuk menyampaikan dakwahnya. Karena syariat Allah diharamkan. Kenapa? Karena tidak menjaga nyawa. Tidak menjaga nyawa. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya zina diharamkan karena memutuskan keturunan. Seseorang harus tahu keturunannya. Ahmad Zainuddin bin Kasbul Anwar bin Samloko bin Sukir bin Samloko bin siapa sampai. Dia harus tahu. Berarti dia adalah keturunannya suci. Tidak pernah ada yang berzina di keluarganya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lam yakun min nabiyyun minal anbiya min auladi sifah. Tidak pernah ada seorang nabi dari anak zina. Ini dijaga, sangat dijaga dalam agama Islam. Jangan sampai ada anak-anak perempuan kita hamil di luar nikah. Karena berarti terputus keturunan. Sangat dijaga dalam agama Islam. Makanya pendukung-pendukung agar tidak terputusnya keturunan, pendukung-pendukung agar tidak terprosok ke dalam zina, itu harus kita dukung. Jaga aurat, tidak boleh salaman dengan perempuan yang bukan mahram, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh safar tanpa mahram, tidak boleh berikhtilaf. Itu pendukung-pendukung agar tidak terjadinya zina. Kalau terjadinya zina, berarti melanggar ini. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima, menjaga harta. Inilah yang disebut oleh para ulama ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang urgen untuk dijaga dalam agama Islam. Maka bagaimanapun zamannya, kalau syariat Islam pokoknya menjaga ini, ya, manusia modern tetap memerlukan agama Islam. Manusia yang katanya modern tetap memerlukan keselamatan nyawa. Manusia yang modern tetap memerlukan akal yang sehat. Manusia yang modern tetap memerlukan keluarga yang terjaga, tidak keluarga yang campur baur, nggak tahu siapa ayahnya. Nah, itu ada di zaman sekarang. Wanita-wanita berzina dan dia publik figur, kemudian dia dianggap sebagai pahlawan, dia dikasihani padahal berzina. Itu tidak boleh dibiarkan itu. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dan khusus perzinahan ini pada ikhwan dirahmati Allah. Jangankan manusia, binatang sampai jijik melihat orang berzina. Na'udzubillah. Di zaman disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ada seekor kerak jantan berzina dengan kerak betina. Kemudian dilempari oleh kerak-kerak yang lain sampai mati. Jadi di peradaban hewan saja zina itu tercela. Nah, di zaman kita, di sebagian manusia menganggap zina itu biasa. Itu tidak boleh dianggap biasa itu. Publik figur yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa ayah, itu tidak boleh dianggap biasa. Itu adalah dosa besar. Kita tidak menghina orangnya, tetapi perbuatannya itu dosa besar. Mungkin orang yang sudah bertobat dan semisal. Kemudian manusia yang modern tetap memerlukan terjaganya harta, keamanan harta. Tidak boleh diambil. Kalau ada seorang istri mendapatkan harta dari korupsi, boleh nggak dia ambil? Nggak boleh. Dia harus kembalikan, karena itu harta orang lain. Beda hal kalau seandainya seorang istri mendapatkan harta nafkah dari suaminya yang bekerja di bank konvensional. Boleh nggak dia ambil hartanya tersebut? Maka jawabannya adalah dia bekerja di situ bukan mengambil harta orang lain. Cuma dia bekerja di ribawi. Kalau sampai kepada istrinya dengan cara yang halal yaitu hadiah, maka halal. Tetapi suami tersebut
tetap mengerjakan yang haram, yaitu berlaku riba. Kalau suami menjual barang haram, video porno, foto-foto panas, dia jual, dapat uang, dia kasih uang tersebut kepada istrinya, maka istrinya boleh mendapatkan harta tersebut. Tidak mengapa dia mengambil, karena sampai kepada istri dengan cara yang halal. Adapun seorang suami ngambil air, nyuri air, istrinya tahu, lalu dikasihkan kepada istrinya, haram ini air diterima oleh istrinya, harus dikembalikan kepada orang yang memiliki barang tersebut. Kenapa? Karena dalam agama Islam, usima minni dima'ahum amwalahum wa aradahum. Kalau orang sudah masuk Islam, terjaga harta, darah dan nyawa mereka. Harta, darah dan keturunan mereka. Maka ketika Islam mengharamkan kesyirikan, itu berarti menjaga agama agar senantiasa di atas keikhlasan dan tauhid. Ketika Islam mengharamkan pembunuhan, itu berarti menjaga nyawa. Ketika Islam mengharamkan khamar, narkoba dan semua yang merusak akal, itu berarti menjaga akal. Ketika Islam mengharamkan zina, LGBT, perselingkuhan, tabarruj, memperlihatkan aurat di hadapan khalayak ramai, yang ramai di zaman sekarang, saya nggak tahu ditarakan. Perempuan seperti memakai celana dalam saja keluar, sudah tidak ada malu lagi. Ada lagi sebagian perempuan yang pakai jilbab, tetapi pakaiannya ketat, lucu saja lihatnya. Coba lihat perempuan-perempuan yang lagi jogging, dia jilbaban, cuma ingin olahraga. Akhirnya beli pakaian yang legging, ketat, kemudian ada roknya kecil gitu, di atasnya jilbab. Ya akhi, nggak manfaat. Ya, tidak manfaat. Kenapa? Karena akan terlihat melukakan tubuhnya. Wala yubdina zinatahunna, janganlah perempuan memperlihatkan hiasan mereka. Dan salah satu hiasan mereka adalah bentuk tubuh mereka. Ketika Islam mengharamkan zina, LGBT, kemudian korupsi, menipu, zina, LGBT, kemudian tabarruj, berdandan di hadapan khalayak ramai, pergaulan bebas, kumpul kebo, ya. Maka itu berarti Islam sedang ingin menjaga keturunan agar tidak terputus keturunannya. Karena begini Pak konsepnya, jangan ngaku kuat deh, ini yang jenggotan-jenggotan. Jangan ngaku kuat di hadapan godaan perempuan. Yang kuat hanya Nabi Yusuf, tau gak ini? Ya, jangan ngaku kuat. Yang kuat itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi ustaz, kalau sudah di WA oleh ibu-ibu, afwan ustazi, berat. Mohon maaf ustaz, saya ingin mencari jodoh. Umur saya sekian, tinggi badan saya sekian, tolong carikan jodoh saya. Ustaznya dengan lugunya mencarikan. Ini ada contoh. Kayaknya nggak cocok dengan saya ustaz, carikan yang lain. Padahal dia ingin ustaznya. Ustaznya lugu gimana? Ketika Islam mengharamkan riba, mencuri, menipu, korupsi, memakan harta orang lain, dengan kebatilan itu berarti Islam sedang menjaga harta. Jadi syariat Islam itu bukan beban. Syariat Islam adalah penjaga kehidupan manusia. Dengan itulah dia relevan. Di pokok syariat Islam itu menjaga itu. Yang kelima, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan ini syubhat-syubhat ya. Kita masuk kepada syubhat-syubhat. Orang-orang liberal mengatakan syariat Islam itu kaku. Tidak cocok di negara timur Indonesia. Cocoknya di Arab. Nah, kita katakan enggak. Syariat Islam itu bukan kaku, tetapi dia kokoh. Dia adalah ajaran yang kokoh. Ada orang yang salah paham. Mereka mengira kalau syariat
Islam itu berlaku sepanjang zaman, berarti Islam itu adalah kaku. Islam itu tidak bisa menerima perubahan. Ini keliru. Ini sangat keliru. Di dalam Islam ada perkara yang tetap, dan di dalam Islam ada perkara yang luas. Luas itu lapang. Boleh dirubah-rubah, lapang. Seperti misalkan perkara tauhid, itu tetap. Nggak boleh orang syirik. Beribadah hanya kepada Allah, itu tetap. Tidak boleh orang melakukan kesyirikan. Tidak boleh orang riya dalam ibadahnya. Nggak boleh. Itu tetap perkara tauhid. Kewajiban sholat tetap 5 waktu. Kemudian haramnya zina tetap. Haramnya riba tetap. Haramnya khamar tetap. Wajibnya perempuan menutup aurat tetap. Wajibnya berkata jujur, wajib, haramnya kezaliman. Itu ajaran-ajaran yang tetap tidak boleh berubah. Ini tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Namun dalam perkara duniawi, sarana-sarana, Islam membolehkan. Memberikan keluasan selama tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman di Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Seperti teknologi berkembang zaman sekarang. Transportasi berubah, sistem administrasi berubah, media dakwah berubah, cara belajar berubah, peralatan kerja berubah. Ini tidak mengapa. Makanya jangan sampai ontanya dionta hitamkan terus. Ada ustadz yang mengatakan, "Ustadz ini ngomongnya cuma bid'ah aja. Sudah sekarang nggak boleh pakai motor, nggak boleh pakai mobil, pakai ontanya sana." Kasihan ontanya dihitamkan terus. Ini kambing hitam gitu ya. Nah, ini nggak paham tentang perubahan. Di dalam syariat Islam ada hal yang baku, tidak boleh berubah. Tetapi sekedar sarana, masalihul mursalah dalam bahasa usul fikih, sarana-sarana untuk menggapai tujuan, perkara-perkara duniawi, pakaian, handphone, alat komunikasi, alat transportasi, maka ini perkara dunia. Di sana ada kelapangan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dakwah dulu dengan lisan langsung, sekarang dengan pakai mikrofon, radio, televisi, internet, media sosial. Ya. Ini sanggahan buat kawan-kawan saya di media sosial mengatakan, ini Ustadz katanya. Katanya bid'ah, tetapi dia pakai media sosial berdakwah. Di zaman Nabi nggak ada apa? Nggak ada media sosial, nggak ada handphone. Nah, ini nggak paham tentang sarana, nggak paham tentang masalih mursalah. Ya, sudah Ustadz pakai kain ihram aja, jangan pakai baju. Ya. Bahkan saya katakan untuk pakaian di Indonesia, yang paling pantas pakai peci hitam, pakai sarung, pakai baju koko, karena itu adalah pakaian orang Indonesia. Pakai batik, tapi kalau sholat saya agak kurang setuju. Karena Nabi Muhammad SAW kalau sholat, pernah sholat beliau di depan beliau ada kain yang bercorak, beliau minta dipindahkan. Ya. Makanya kalau pilih sejadah, lebih baik sejadah yang polos. Jangan ada gambar kompasnya. Karena merubah kekhusyuan sholat. Ya. Nah itu perkara-perkara yang mubah. Pakai sejadah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka kita cukupkan dengan apa yang disebutkan syariat. Ya. Sekarang jual beli dahulu di pasar saja secara langsung, cash, yadan biyadin. Saya kasih duit, kemudian dia kasih barang. Sekarang online, apa haram? Tidak haram. Asalkan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Sekarang pakai aplikasi, saya sampai ketagihan. Pakai aplikasi, daripada saya keluar panas-panas, saya beli aplikasi, beli makanan, boleh sih, selama tidak ada yang haram, akadnya jelas. Ya, maka Islam bukan anti kemajuan. Islam mengatur kemajuan agar tidak merusak manusia. Ada lagi perkataan begini, ini Ustadz sering sekali membicarakan tentang bid'ah. Kapan maju peradaban Islam kalau begitu? Saya tanya demi Allah pada kalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Peradaban yang paling tinggi yang dimaksud itu apa sih?
Apakah ingin menjadi adik kuasa gitu, mempunyai peradaban yang tinggi itu adalah tauhid dan sunnah. Itu peradaban paling tinggi. Ini juga masukan bagi kawan-kawan pergerakan yang sering bergerakan Islam, yang sering mengomongkan peradaban. Peradaban paling tinggi itu tauhid dan sunnah. Maksudnya manusia dikeluarkan dari beribadah kepada makhluk untuk beribadah kepada Rabbul Makhlukin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang asalnya tidak bisa beribadah dikeluarkan dari situ kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu peradaban paling tinggi. Bukan hanya sampai ke bulan. Siapa yang nyuruh sampai ke bulan? Paham para ikhwan? Jadi Islam bukan anti kemajuan teknologi, transportasi, kemudian informasi, bukan. Tetapi Islam ada ajaran-ajaran yang menjaga aturan manusia di dalam kemajuannya. Baik, habis waktu 5 menit lagi atau 7 menit lagi. Jika ada yang ingin bertanya, masih ada sebenarnya materi saya, di antaranya nomor 6, syariat Islam mengatur prinsip, bukan selalu bentuk teknis. Itu nomor ke-7, nomor ke-8, syubhat ya. Syariat Islam itu tidak cocok dengan zaman modern. Ini tidak benar. Kemudian itu syubhat yang ke-9, hukum Islam itu keras. Kemudian syubhat yang ke-10, yang penting kan baik hatinya. Yang penting baik hatinya. Walaupun dia kafir, maka dia berhak masuk Islam. Yang penting baik hati. Ada orang di Indonesia mengatakan itu. Dan itu sudah dibantah di 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Ibnu Jud'an ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, dia di masa jahiliyah suka memberi makan, baik orangnya, menyambung hubungan rahim, orangnya sangat baik, dermawan. Apakah masuk Islam? Apakah dia bermanfaat nanti selamat di hari kiamat? Kata Rasul, enggak, karena dia tidak beriman. Yang ke-11, Islam syubhat, ikuti perubahan zaman. Yang ke-12, contoh relevansi syariat Islam di zaman sekarang. Macam-macam, banyak dalam ekonomi, dalam pendidikan anak, dan seterusnya. Waktu tidak cukup. Masalah ini masalah panjang sebenarnya. Tetapi itu akidah. Akidah seorang muslim, bapak pegang saja, ibu pegang saja bahwa Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan dan pengurangan, renovasi, inovasi. Itu kalau bapak pegang itu sebagai akidah, maka kajian ini berhasil. Kajian ini berhasil. Adapun contoh-contoh yang saya sebutkan, syubhat-syubhat yang saya sebutkan, maka tidak terlalu untuk dijadikan sebagai sandaran. Bagaimana cara pelaksanaan puasa Yaumul Bid di bulan Dzulhijjah ini? Karena tanggal 13 hari tasyrik, apakah tetap dilaksanakan 3 hari? Jawabannya, kalau seandainya 13-nya hari tasyrik dan Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurb, ayyamu dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Tidak boleh untuk berpuasa di hari ke-13, 14, 15, di hari ke-11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, sedangkan hari-hari putih itu dimulai dari 13, 14, 15 bulan Muharram, bulan Hijriyah. Bagaimana? Maka jawabannya silakan berpuasa tanggal 14, 15, 16. Hari 13-nya diganti dengan tanggal 16. Wallahu a'lam. Apa persyaratan untuk mendaftar di pondok ustadz, dan apakah ada kuota buat calon santri yang ada di luar pondok, di luar daerah? Jawabannya, persyaratannya cuma bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Kenapa bisa baca Quran? Karena semesti ini sedikit saya berbicara tentang pendidikan anak. Semestinya anak kita sebelum keluar rumah di umur 0 sampai 12, dia di rumah sudah seharusnya, selayaknya lancar baca Quran. 0 sampai 12. Ketika dia keluar rumah SMP, SMA, bahkan nanti di pesantren mungkin, maka seharusnya, selayaknya dia sudah selesai dengan Qurannya. Dia tidak lagi terbata-bata baca Quran. Dan ini
perhatian bagi para pemuda, adik-adik saya yang belum nikah, carilah istri yang pandai membaca Al-Quran, bisa ngajari anak, sabar ngajari anak untuk baca Quran. Ketika seorang anak sudah dewasa, dia akan ditanya oleh seseorang, "Nak, siapa guru pertama ngajimu?" Dengan bangganya dia akan menjawab, "Ibu saya." Ya. Adapun bapak-bapak yang sudah beristri, yang tidak bisa baca Quran, mungkin bisa cari yang lain. Maka saya nasihatkan seperti itu. Bagi yang belum menikah, cari istri yang bisa membaca Al-Quran dan sabar ngajari anak baca Quran. Karena anak itu kadang-kadang di umur-umurnya, terutama SD gitu ya. Ini cerita tahadutsan bin ni'mah saja. Semua anak saya yang 4 yang menjadi gurunya adalah istri saya. Bahkan ada anak yang terakhir, Abdurrahman, beliau bisa membaca Al-Quran dengan lancar ketika umur kelas 2 SD. Hatam Al-Quran setiap bulan Ramadan sekali. Hatam Quran baca. Dan saya lebih condong kepada anak itu sebelum SMP, dia lancarkan dulu bacaan. Tidak perlu untuk terlalu banyak hafalan. Hafalan hanya sekedar untuk dia sholat saja. Al-Fatihah, surat-surat pendek. Nanti kalau sudah SMP baru dia hafalan. Tapi umur SD, hendaknya dia baca Quran lancar. Lancar itu kalau ingin tahu seperti apa lancar itu, seperti Syekh Abdurrahman Sudais di Mekah. Nah itu lancar. Kalau masih baca dengan bacaan yang qad ja'akum minallah, ini nggak lancar. Ini sampai Dajjal datang nggak selesai Al-Qur'annya. Ya, harus lancar. Harus lancar, fasih, seperti itu. Jadi syaratnya cuma lancar baca Quran. Kenapa? Karena di SMP dia sudah mulai menghafal. Tapi kalaupun tidak lancar, tidak menghafal juga, silahkan daftarkan. Nanti di pesantren dia akan dilancarkan selama 1 semester. Dia akan dilancarkan selama 1 semester. Adapun ilmu-ilmu yang lain masih kita bisa terima kalau seandainya kurang sedikit berhitungnya, kurang sedikit baca Indonesianya, kurang sedikit bahasa Arabnya, tidak menjadi ukuran. Yang penting anaknya mau, ya, anaknya mau dan orang tuanya mendorong. Kemudian kalau khusus untuk di pesantren saya, karena pertanyaan berkaitan pesantren saya lebih condong kepada ilmu agama. Makanya kita mengambil ijazahnya paket. Biasanya wali santri tidak terlalu excited dengan paket C, ijazah paket C, ijazah paket B. Bukan sekolah formal seperti Kemenak, MTS atau Madrasah Aliyah, atau seperti Diknas SMP atau SMA. Tetapi dia tetap dapat ijazah. Dan ijazah paket sebenarnya hampir sama dengan ijazah biasa. Ya, cuma ada beberapa kampus yang mungkin kurang menerima ijazah paket, dan beberapa fakultas seperti kedokteran mungkin di sebagian beberapa universitas, tapi tidak semua. Banyak kok yang lulusan pesantren yang ijazah paket bisa masuk ke kedokteran ataupun yang semisal. Tapi sekali lagi pesantren saya lebih condong kepada agama. Kita senantiasa hampir doktrin setiap harinya. Mereka menjadi pendakwah, calon ulama, calon ahli ilmu agama. Jadi tidak ada pembicaraan ikut kuliah nanti ke umum, nggak ada. Di pesantren saya tidak akan pernah ada pembicaraan itu. Yang kita galakkan pesantren itu, kalian ini adalah calon para ulama, calon ahli ilmu agama. Teruskanlah. Alhamdulillah lulusan angkatan pertama
sekitar 20 orang, sekitar 70%-nya semuanya kuliah ke agama. Selainnya sesuai dengan yang diarahkan oleh orang tuanya. Ini mau angkatan kedua, lulusan ini Juni, hampir semuanya ke agama. 90% ke agama. Karena memang didoktrin selalu bahwa kalian akan jadi ahli ilmu agama. Jalan kalian dengan takdir Allah adalah ilmu agama. Sedikit aja yang mungkin ingin jadi engineering, ingin jadi apa begitu, ya, ahli nuklir mungkin. Jauh, kita tidak pernah berbicara seperti itu. Sampai capek kita ngomongnya, harus agama. Karena itu yang akan menjadi manfaat nanti untuk kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Meskipun ke umum sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi apa, silahkan saja. Tapi untuk di pesantren saya, wali santri saya selalu katakan, ini pesantren yang fokus kepada ilmu agama. Karena ada begini pengalaman. Ada kawan saya buat sekolah, anggaplah pesantren. Tetapi yang terkenal dari pesantrennya, perhatikan ya. Tetapi yang terkenal dari pesantrennya, bahasa Inggrisnya, ilmu matematiknya, ilmu pengetahuan alamnya. Bahkan terkenal satu provinsi. Jadi sekolah favorit. Anak-anak menengah ke atas masuk ke situ karena fasilitasnya memang bagus. Sekolah favorit. Tapi kemudian yang bikin sekolah bingung. Ustadz, ini kan saya ingin dapat pahala ya Ustadz. Kalau dia disodorin buku bahasa Arab nggak bisa Ustadz. Disuruh baca bahasa Arab nggak bisa. Maka apa solusinya? Saya bilang sudah bikin saja takhusus. Takhusus itu privat agama. Jadi bayangkan sekolah Islam membuka privat agama Islam. Ini kan aneh. Kenapa? Karena sekolahnya lebih condong kepada ilmu-ilmu umum. Dan itu yang sekarang di sebagian pesantren tergerus. Sudah tidak di atas khutbah lagi. Ya itu sah-sah saja oleh pengurus pesantrennya. Dia menentukan begini, sah-sah saja. Cuma kami di pesantren ilmu akan selalu di atas metode belajar ilmu agama lebih banyak. Makanya pelajaran umumnya cuma 2 pekan di akhir semester. Seluruhnya agama. Bahkan halaqah tahfidz Quran saja 3 kali sepekan. Seperti ba'da subuh dari jam 6 sampai jam 7, dari jam 8 sampai jam 9, nanti jadi maghrib dari jam 19 sampai jam 20. Itu tahfidznya. Bahasa Arabnya per pekannya 18 jam pelajaran. Bahasa Arabnya. Jadi santri-santri 1 semester insya Allah sudah bisa ngomong. Sudah bisa ngomong bahasa Arab 1 semester. Saya dimaklumi itu ya. Itu bedanya. Dan saya pesan bagi para wali santri atau calon-calon wali santri yang ingin masukkan anaknya ke pesantren manapun, pelajari dulu pesantrennya. Tentukan dulu anak saya mau dijadikan apa, kemudian lihat pesantrennya mau di mana. Bukan hanya sekedar fasilitas. Bahkan kadang-kadang fasilitas yang bagus ya tidak membuat anak-anak survival, keenakan. Terlalu dingin, ya, terlalu apa begitu. Akhirnya enak, bukan seperti di pesantren, kayak di hotel jadinya. Sedangkan di pesantren itu penuh perjuangan, penuh semangat, penuh mujahadah, keteladanan dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi sekali lagi kalau pesantren saya, kalau untuk urusan makan, insya Allah tidak ada komplain. Kita berani setiap pekan menghadirkan menu-menu kepada wali santri ini makanan anak-anak bapak ibu. Insya Allah tidak ada komplain. Bahkan tambah gemuk mereka. Mohon pendapatnya, apakah nikah siri itu sah dan apa saja kewajiban suami? Jawabannya sah jika terkumpul syarat dan rukunnya. Ada 2 mempelai, 1 laki-laki perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki.
Yang kedua, ada wali dari perempuan. Yang ketiga, ada saksi 2. Yang keempat, ada ijab qabul. Saya nikahkan, saya terima. Yang kelima, ada mahar. Itulah syarat dan rukun serta kewajiban menikah. Kalau sudah ada itu, sah insya Allah pernikahan. Baik Ustaz. Tapi saya sarankan bagi yang nikah siri, segera dicatatkan sipil. Karena pencatatan sipil itu penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya, apalagi yang poligami. Ini perempuan-perempuan yang di belakang, hati-hati. Sudah, kata laki-lakinya, kita nikah siri saja. Ya, nanti mudah dicerai. Kalau dicerai tidak dapat hak. Kalau suaminya meninggal tidak dapat hak. Dan seterusnya. Terzalimi pihak perempuannya nanti. Kewajiban suami banyak. Ini satu kajian kewajiban suami. Nanti kalau saya datang ke sini lagi, insya Allah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban istri dan kewajiban-kewajiban suami. Saya pernah ngisi di judul kajian dengan judul kajian begini. Istri durhaka. Contoh-contoh istri durhaka. Sebenarnya saya ingin menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban istri agar tidak durhaka. Sebelum pengajian ada ibu-ibu protes, Ustaz, kapan pengajian dengan tema contoh-contoh suami zalim? Memang harus adil antara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami terbesar adalah nafkah. Dan saya berpesan nafkah kepada istri itu bukan karena istri perlu. Bukan karena istri perlu. Artinya, istri saya sekarang pedagang online. Dagangannya laku melalui aplikasi. Ya, laku. Berarti dia sudah banyak hartanya. Nggak usahlah kasih nafkah, enggak. Kita ngasih nafkah kepada istri itu karena kewajiban. Bukan karena istri perlu. Istri perlu atau tidak perlu, kita tetap wajib kasih nafkah. Yang kedua, nafkah suami, kewajiban suami adalah sang suami hendaknya dia memberikan tempat tinggal. Yang ketiga, sang suami hendaknya berakhlak yang mulia. Itu 3 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada para DKM Masjid At-Taqwa, 10 menit terlewat. Ya, ini jam 6.39. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 pertanyaan. Yang bertanya tadi dapat hadiah minyak wangi. Ya. Satu lagi, silakan Pak yang berjaket biru. Silakan. Ini yang bertanya. Satu lagi siapa? Yang bertanya ketiga. Masyaallah. Ini yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya tadi? 3 orang ya. Baik, satu lagi. Saya ingin ngasih hadiah kepada rumah yang paling jauh dari sini. Saya Banjarmasin. Baik. Kita rubah. Saya kasih kepada DKM Masjid saja. Ini kepada imam kita. Suara Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam kajian-kajian Islam ini. Nggak tahu siapa itu satu lagi yang bertanya tadi. Mohon diambil. Mungkin dia malu ya. Kita cukupkan. Semoga kita bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain di Kota Tarakan. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.